Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, bertemu lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan beberapa video-video perseteruan Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Purbaya. Masih kelihatan emosi sama Menteri Keuangan Purbaya karena tidak sependapat, tidak mau menyetujui masalah pembayaran kereta cepat bus ini yang informasinya itu menyebabkan utang negara membengkak. Menteri Keuangan Bapak Purbaya ini sangat dengan pendapatnya. Bagaimanakah perseteruan antara keduanya ini? Sempat heboh di media sosial. Simak videonya berikut ini. Opung, gemes banget sih. Bisa-bisanya mengatakan bahwa utang kereta cepat akan direstruktur selama 60 tahun dengan cicilan 2 triliun per tahun dianggap tidak bermasalah. Coba kita hitung. Sekarang bayar hutangnya 2 triliun per tahun, maintenance-nya 1 triliun per tahun, bunganya 2 triliun per tahun. Sedangkan pendapatan dari kereta cepat ini hanya 1,5 triliun per tahun. Boncos, Opung. Dan yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah kereta cepat ini usianya sampai 60 tahun? Atau begini saja, Opung, gimana kalau semua kekayaan Opung sekaligus kekayaan Jokowi dan para kroni-kroninya, bahkan kalau perlu para ternak-ternak Mulyono ini dikumpulkan untuk membayar biaya operasional sekaligus hutang dari kereta cepat ini? Karena kalian yang paling ngotot terhadap proyek ini. Gimana? Cancuk. Saya tembak-tembakan terus selama berhari-hari, saya rasakan. Saya berlari. Dan saya pernah menjadi first pick, orang paling depan karena pasukan itu tidak bisa maju. Saya harus beri contoh pada anak buah saya. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu karena itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Jangan pula ada yang ngatur kita masalah. Saya bilang Presiden, Pak, kenapa kita mesti diatur sama organisasi buruh? Lah kita kan mikirkan dia. Kalau dia hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi harus ada equilibriumnya. Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki. Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Harus kita bongkar sampai akar-akarnya. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana
Itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Uus. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Jangan pula ada yang ngatur kita masalah. Saya bilang Presiden, Pak, kenapa kita mesti diatur sama organisasi buruh? Lah kita kan mikirkan dia. Kalau dia hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi harus ada equilibriumnya. Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki. Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Harus kita. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Tapi yang jadi saudara-saudara ini. Jadi saya satu hal yang saya dapat hari ini antara lain Satgas PHK. Tolong Menko, ya. Ada Menteri Tenaga Kerja di sini, ya. Tolong ya. Dan tadi kenapa saya minta Menteri Sosial juga tampil? Untuk yakinkan saudara, kita ini sudah benar-benar kalau kita buka sekarang mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, we are the real welfare state. Kita salah satu welfare state yang mungkin paling. Kan kereta api cepatnya 4 loh pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik. 1 Jonan diberhentikan, 2 Andrino Caniago, Menteri Bappenas, kan dia kritik juga walaupun dia mendukung IKN. Ya kan? Nah, ada 2 lagi pejabat yang 4 pejabat tinggi dipecat gara-gara menolak UUS. Nah, sekarang yang menarik itu adalah Luhut, pendukung utama UUS selama ini, langsung menyatakan proyek ini dari awal busuk, ya kan? Jadi udah ya nggak apa-apa, mulai terbuka semua. Nah, artinya kalau ini nanti Pak Saud, kalau Pak Saud masih pimpinan KPK, tinggal panggil Luhut dong, ya kan? Karena dia udah tahu busuknya, pasti tahu dong siapa yang bikin busuk. Baik, saya tahan dulu Pak Said. Nah, kemudian Pak Saud, ketika 2014 hingga 2019 bahwa menurut Luhut itu adalah proyek busuk yang dia lanjutkan begitu. Bagaimana yang lalu diawasi oleh KPK terkait proyek pemerintah ini? Ya, memang pertanyaannya kenapa busuk? Siapa yang bikin busuk, gitu kan? Terus kemudian kalau kita lihat pembusukannya sejauh apa, gitu ya? Busuk itu juga tergantung apa mulai busuk, ada udah memang harus ditutup dan seterusnya. Tapi yang paling penting kan menurut saya gini loh. Ketika kemudian proyek ini dimulai, hari pertama ide itu dijalankan, itu sebenarnya niat jahat, itu sudah bisa dilihat sebenarnya. Walaupun ini akan jalan nanti ke depan sampai kemudian pernyataan kemarin di bulan ini gitu ya. Mulai dari hari pertama. Atau kita kalau mau agak ke depan sedikit, pada saat SBY mengeluarkan ide itu, terus kemudian JK melakukan penelitian selama 4 tahun lebih, itu pun nanti akan kita lihat apa yang ditemukan oleh mereka, apa yang bisa jalankan mereka, apa yang direkomendasikan mereka, itu yang tidak dijalankan. Kita nggak. Kekayaan Luhut mencapai 274 triliun. KPK akan mencoba menyelidiki tinjauan kekayaan Luhut. Kata Luhut, siapa berani coba mengusik saya pastikan mereka akan tamat. Mahfud MD katakan, semua wajib diperiksa. KPK harus lebih tegas. Jangan biarkan satupun mafia lolos. Jadi orang selalu pikir karena jabatan saya begini terus langsung korupsi. Sekarang mau korupsi itu di mana kan bisa ketahuan semua. Bisa ketemu. Nggak mungkin lah kita anukan Dan saya pribadi, saya tidak mau ada cacat karena saya melakukan suatu hal yang tidak benar.
Ada isu yang beredar bahwa Menteri Keuangan Purbaya ini terancam di reshuffle dari Kabinet Prabowo karena tekanan politik yang disebabkan oleh penolakannya terhadap pembayaran proyek Wush kereta cepat. Meskipun ini baru rumor ya, namun hal ini bisa menunjukkan bagaimana adanya tekanan yang terstruktur yang diberikan kepada Purbaya terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Semoga Bapak Purbaya dilindungi oleh Tuhan, dan gue yakin orang yang pro terhadap rakyat begini pasti banyak disenggol. Amin, bener banget Ren. Jadi kita tahu sendiri bahwa Pak Purbaya Yudi Sadewa saat ini banyak banget mengeluarkan kebijakan yang benar-benar membuat beberapa pihak tidak suka. Termasuk dikeluarkannya kebijakan terkait dengan larangan impor pakaian bekas yang akan menutup usaha thrifting, namun di sisi lain mendukung UMKM lokal. Sampai menolak adanya pembayaran utang proyek Wush kereta cepat menggunakan APBN. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa terancam reshuffle karena menolak bayar utang kereta cepat Wush. Bertabrakan dengan elit politik, Purbaya menolak gunakan APBN untuk proyek besar ini. Keputusannya berakar pada kekhawatiran utang proyek strategis bisa membebani keuangan negara. Namun, ketegasannya justru memicu badai politik dan evaluasi posisi oleh Presiden. Tapi, apakah ini keberanian menjaga APBN atau justru langkah yang goyangkan stabilitas kabinet? Bagus. Saya nggak ikut kan. Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Kalau sampai Menteri Keuangan Pak Purbaya di reshuffle, nih teman-teman, saya mau ngajak teman-teman kita silaturahmi ke gedung DPR. Sepakat nggak? Komen kalau sepakat. Kita berangkat ke juga akan lebih rendah daripada bunga di pasar, jadi itu. Jadi nggak usah takut tentang itu. Kita akan tambah uang ke SMB kalau proyeknya betul-betul siap. Jadi nggak usah khawatir. Kan kalau Pemda bikin proyek jelek juga nanti membebani Pemda kan ke belakangnya jelek juga. Jadi kita untung kalau ada PT SMB yang profesional, kita manfaatkan keahlian mereka untuk memastikan proyek yang dijalankan oleh Pemda, ya paling nggak rugi-rugi amat lah. Ya kalau untung banyak juga enggak kan. Tapi paling nggak rugi. Paling nggak ada dampaknya ke rakyat dengan signifikan ya. Kalau bisa untung dikit ya syukur. Untuk rokok, karena Pak Ketua saya ingat yang terakhir dulu. Untuk rokok, jadi nggak akan kita bunuh Pak. Justru bukan kita binasakan, tapi kita bina. Saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa juragan-juragan rokok yang gelap itu, ketahuan kan namanya siapa aja, untuk gabung dengan kawasan tersebut, KIHT, kawasan industri hasil tembakau, masuklah. Jadi masuk ke jaringan produksi yang legal. Dua-duanya untung, dia tenang, saya juga income-nya nambah gitu kira-kira. Tapi yang jelas jadi terkendali semuanya. Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya. Tapi ketika campur sama rokok yang ilegal dalam negeri, kita agak bingung juga siapa yang ini lebih susah kerjanya. Jadi
Seperti itu follow up-nya. Dan mungkin kalau untuk kawasan Jawa Timur, Februari udah jalan semua mungkin. Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Siap ya? Dari Madura. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Saya mau lihat seperti apa sih keberatannya dia. Tapi yang jelas mereka harus masuk ke tempat yang legal. Saya nggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang nggak adil kan. Jadi tujuan kita itu membuat semuanya. Kabinet Merah Putih punya 2 bintang baru yang lagi jadi perbincangan seru. Siapa mereka dan kenapa publik suka banget sama kinerjanya? Ini bukan cuma kabar burung. Lembaga survei riset lingkaran strategis atau rilis baru saja merilis temuan dahsyat tentang kinerja menteri. Survei ini dilakukan di 6 provinsi Pulau Jawa dengan 800 responden dan margin of error kurang lebih 3,47%. Hasilnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masuk divisi 1. Mereka meraih tingkat kepuasan tertinggi yaitu Amran di angka 83,6% dan Purbaya 82,8%. Luar biasa! Apa rahasianya di balik angka-angka fantastis ini? Analisis rilis menemukan publik melihat kedua menteri ini punya modal utama, yaitu bersih, berani, jujur, dan tegas. Misalnya, Pak Amran dijuluki Mr. Clean yang sukses besar menjaga ketahanan pangan dan berani ambil kebijakan stop impor beras. Sementara Pak Purbaya, walau baru menjabat, sudah dianggap punya gebrakan fenomenal yang langsung menjawab kerinduan publik akan pejabat yang bersih dari praktik korupsi triliunan rupiah. Dengan tingkat kesukaan di atas 80%, kedua figur ini disebut barang bagus untuk pemimpin masa depan. Gimana menurut kamu? Gebrakan apa lagi yang harus mereka buat? Komen di bawah. Ini serius, Pak. Kami ini lembaga politik. Bapak, lembaga teknis. Lembaga politik ini hanya berbicara tentang kebijakan-kebijakan secara global. Kami tidak terlalu paham tentang persoalan-persoalan teknis yang ada di rumah tangga Bapak di Kementerian Keuangan. Tapi dengan beberapa kebijakan-kebijakan secara teknis yang Bapak sudah keluarkan dalam beberapa bulan belakangan ini, kami semua sempat angkat tangan dan cukup salut. Dan kami selalu berdoa mudah-mudahan Bapak tetap istiqomah. Karena berada di tengah hutan belantara, Bapak berani tampil ya di tengah-tengah serigala yang begitu banyak, Pak. Hati-hati kalau kagak kuat, Pak. Nah, itu serigalanya samping kiri kanan Bapak itu. Ya. Jadi kita ini orang luar yang ngelihat ke dalam gitu. Harapan kami sesuai dengan nama Bapak yaitu Purbaya, artinya bijaksana, Pak. Mudah-mudahan ini bijaksana ini ke sana, ke masyarakat, ke rakyat. Jangan jadi bijaksini. Kalau bijaksini bahaya, Pak. Ya, hanya ke internal. Kalau saya boleh bawa Pak Menteri ke Kutim, ke Kubar bagian barat dari Kalimantan Timur tuh jalannya hancur sehancur-hancurnya, Pak. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan, Pak, sabar Pak, oh ya, sabar. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Kaltim, Pak, ada di sana namanya Kabupaten Pasir, sampai ditanamin pohon pisang, Pak, sama masyarakat, Pak, jalan nasionalnya. Jadi kami di sana, Pak, Balai Pekerjaan Nasional mungkin perlu tambahan anggaran supaya bisa melakukan pekerjaan nasional yang ada di sana, Pak. Kalau dialasankan MBG, Pak, saya pernah ditelepon sama Deputi MBG, Pak, Bu Sinta, bangun dong MBG di Kaltim, ini termasuk terendah se-Indonesia. Itu MBG. Demikianlah video-video yang kita tayangkan masalah perseteruan Opung Luhut dan Menteri Keuangan Purbaya. Video ini adalah edukasi untuk kita semua dalam menyikapi keadaan negeri kita ini. Semoga menjadikan manfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.